pembangunan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ada di bangsa itu. Kemudian penekanan prioritas pembangunan yang terdiri dari kedaulatan pangan dan energi, ekonomi yang produktif dan inklusif, pendidikan dan kesehatan, deregulasi dan kepastian hukum, adopsi teknologi dan inovasi, pertahanan semesta, fiskal yang adaptif, stabilitas makroekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi, percepatan pengentasan kemiskinan. Dalam upaya mendukung Asta Cita Presiden, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan berbagai langkah strategis yang berfokus pada transformasi layanan, peningkatan kualitas pembinaan, dan penguatan tata kelola. Lapas Kelas 2A Sidoarjo mendukung Asta Cita Presiden yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sebagai salah satu prioritas utama sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan mengurangi potensi residivisme. Lapas Kelas 2A Sidoarjo melalui aksi perubahan ini bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Tulangan berkomitmen untuk meningkatkan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan. Program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menjadi suatu nilai tambah dalam upaya pembina kepribadian WBP di lembaga pemasyarakatan. Program ini mampu menjawab isu permasalahan rendahnya tingkat pendidikan WBP yang sebelumnya terlihat kurang mendapat perhatian, namun sesungguhnya memberikan dampak signifikan bagi proses reintegrasi sosial WBP ke masyarakat setelah menjalani masa pidananya. Data menunjukkan di Lapas Kelas 2A Sidoarjo masih ada 2 orang yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah dan 27 orang lainnya belum sempat menyelesaikan pendidikan dasar. Sebanyak 178 orang hanya tamat SD dan 244 orang berhenti di jenjang SMP. Sementara itu, jumlah terbesar 455 WBP berhenti pada pendidikan setingkat SLTA dan 52 warga binaan yang menempuh pendidikan diploma maupun sarjana. Program ini bukan sekadar penyediaan layanan belajar, tetapi menjadi bagian dari identitas pembinaan lapas yang mengedepankan perubahan sikap, peningkatan literasi, dan pemberdayaan intelektual bagi seluruh WBP. Tujuan besar dari program ini bukan semata-mata menghasilkan ijazah formal, namun menumbuhkan perubahan perilaku, pemikiran kritis, serta kemampuan adaptasi WBP terhadap tantangan kehidupan setelah bebas. Pendidikan kesetaraan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi ruang pembinaan kepribadian yang komprehensif, inklusif, serta membekali WBP dengan kemampuan dasar yang diperlukan untuk proses reintegrasi sosial ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Kadiono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Disri Wulan Agustomo, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sidoarjo, juga sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 19 tahun 2025 dengan aksi perubahannya yang berjudul peningkatan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan melalui pendidikan kesetaraan, kejar paket A, B, dan C bersama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Tulangan di Lapas Sidoarjo. Kenapa saya selaku mentor juga sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan dukungan dan apresiasi? Karena memang pendidikan itu merupakan hak setiap warga negara, tanpa terkecuali juga warga negara yang saat ini berada di lembaga pemasyarakatan, khususnya lembaga pemasyarakatan Sidoarjo, bahwa memberikan pendidikan atau melanjutkan pendidikan, mendapatkan pengajaran itu dijamin undang-undang. Bagi warga binaan, jaminan itu tertuang di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor
22 tahun 2022, khususnya pada pasal 9 poin C, di mana dibunyikan bahwa setiap warga binaan atau setiap narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran selama berada di lembaga pemasyarakatan. Judul ini atau inovasi yang diambil ini tentunya sangat relevan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut. Juga disampaikan bahwa di dalam 10 prinsip pokok pemasyarakatan pada poin 4 ada salah satu poinnya adalah bahwa negara dalam hal ini pemasyarakatan tidak boleh membuat narapidana menjadi lebih buruk daripada sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Dan di angka 10-nya juga dibunyikan di 10 prinsip pemasyarakatan itu adalah bahwa negara dalam pemasyarakatan harus menyiapkan sarana prasarana untuk pendidikan, pengajaran, rehabilitasi, dan lain sebagainya. Tentunya judul ini sangat baik, relevan bagaimana peserta ini, Pak Sidoarjo ini memberikan, mengimplementasikan Undang-Undang Pemasyarakatan dan 10 prinsip pokok pemasyarakatan dengan memberikan kesempatan kepada warga binaan yang ada di Lapas Sidoarjo yang saat ini drop out baik SD, SMP, SMA untuk bisa melanjutkan kembali. Tentunya ini adalah hal yang sangat baik, mulia, merupakan kewajiban, dan ujung-ujungnya bahwa dengan investasi yang paling baik itu adalah investasi pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan. Saya meyakini hal yang baik ini diterapkan nantinya akan bisa memberikan kontribusi yang baik berupa pemikiran-pemikiran yang baik, konstruktif kepada kemajuan bangsa dan negara ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan semuanya akan membawa hasil yang baik untuk kemajuan pemasyarakatan serta bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.